Silahkan duduk dengan tenang dan pikirkan perlahan. Dunia hari ini tidak lagi bergerak dengan tenang. Setiap pagi, manusia bangun dengan kabar baru tentang konflik geopolitik, inflasi yang belum jinak, nilai mata uang yang melemah, hingga krisis energi dan pangan yang perlahan tapi pasti menggerogoti kehidupan banyak orang. Ketidakpastian telah menjadi bahasa global. Tidak peduli di negara maju atau berkembang, rasa cemas terhadap masa depan kini dirasakan bersama. Perang yang tak kunjung usai, ketegangan antar negara besar, serta perebutan sumber daya strategis membuat stabilitas global semakin rapuh. Rantai pasok terganggu, harga kebutuhan pokok melonjak, dan bank sentral di berbagai negara terpaksa mencetak uang demi menyelamatkan ekonomi. Namun di balik semua itu, ada satu konsekuensi yang tak bisa dihindari. Nilai uang terus tergerus. Inflasi bukan sekadar angka di layar berita. Ia adalah pencuri diam-diam yang menggerogoti daya beli. Uang yang disimpan bertahun-tahun, tanpa disadari, kehilangan kekuatannya. Apa yang dulu cukup untuk hidup nyaman, kini hanya cukup untuk bertahan. Disinilah banyak orang mulai bertanya, apakah uang kertas masih bisa dipercaya? Dalam setiap krisis besar sepanjang sejarah, manusia selalu mencari satu hal yang sama, aset yang mampu bertahan ketika sistem runtuh. Dari kejatuhan kerajaan, perang dunia hingga krisis finansial modern, selalu ada satu nama yang muncul ke permukaan, emas. Emas bukan sekadar logam mulia, ia adalah simbol kepercayaan lintas zaman. Saat mata uang datang dan pergi, emas tetap bernilai. Saat pemerintah berganti dan sistem ekonomi berubah, emas tetap diakui. Tidak diciptakan oleh mesin cetak, tidak bisa diperbanyak sesuka hati, dan tidak bergantung pada janji siapapun. Nilainya lahir dari kelangkaan dan kepercayaan kolektif manusia selama ribuan tahun. Ketika pasar saham bergejolak, investor panik, dan mata uang melemah, emas seringkali menjadi tempat pelarian terakhir. Bukan karena emas menjanjikan keuntungan instan, tetapi karena ia menjanjikan perlindungan. Perlindungan terhadap inflasi, perlindungan terhadap krisis, perlindungan terhadap ketidakpastian. Di tengah kondisi global yang semakin tidak menentu, peran emas kembali menguat. Bank-bank sentral di berbagai negara diam-diam menambah cadangan emas mereka. Negara-negara besar tidak hanya menyimpan dolar atau obligasi, tetapi kembali mengamankan emas di brankas mereka. Ini bukan kebetulan, ini adalah sinyal. Emas bekerja bukan sebagai alat spekulasi jangka pendek, melainkan sebagai jangkar nilai. Saat segalanya terasa goyah, emas memberi rasa stabil. Ia tidak berteriak, tidak menjanjikan kekayaan cepat, tetapi berdiri tenang sebagai penjaga nilai kekayaan. Bagi individu, emas juga memiliki makna yang lebih dalam. Ia adalah bentuk disiplin finansial. Ia memaksa pemiliknya untuk berpikir jangka panjang, menahan emosi, dan memandang kekayaan sebagai sesuatu yang harus dijaga bukan dihamburkan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, emas mengajarkan kesabaran. Namun penting untuk dipahami, emas bukan solusi ajaib untuk semua masalah. Ia bukan pengganti kerja keras, bukan jalan pintas menuju kebebasan finansial. Tetapi di tengah badai global, emas adalah pelampung. Ia tidak membawa kita ke tujuan, tetapi mencegah kita tenggelam. Kondisi global mungkin akan terus berubah. Krisis mungkin datang dalam bentuk yang berbeda. Tetapi satu hal yang konsisten sepanjang sejarah adalah ini. Ketika kepercayaan terhadap sistem melemah, manusia kembali pada sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa disentuh, sesuatu yang tidak bisa dimanipulasi dengan mudah. Dan di sanalah emas berdiri, diam, berat, dan bernilai. Di dunia yang semakin bising oleh ketidakpastian, emas bukan sekadar logam. Ia adalah pengingat bahwa perlindungan terbaik seringkali datang dari hal-hal yang telah teruji oleh waktu. Miliki emasmu sekarang dan bersiap untuk krisis yang akan datang. 2030